Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe ya. Untuk yang udah subscribe, makasih banyak. Dukungan kamu sangat berarti buat aku. Hari ini kita mau bahas lagi tentang sebuah tema, yaitu akhirnya menyerah ya, tersiksa batinnya jauh darimu ya. Akhirnya menyerah, tersiksa batinnya jauh dari kamu. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan ini untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Jadi ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini pastinya. Dan kamu juga bisa cekin video-video yang lain kalau yang ini kurang cocok, karena semua video tidak mengenal batasan waktu. Selain daripada itu, kamu juga bisa personal reading berbayar kalau kamu mau di Instagram Sora @sora_tarot. Oke. Yang menyerah, tersiksa batinnya jauh dari kamu. Ada energi apa ya, teman-teman di sini yang menyerah, tersiksa batinnya jauh dari kamu? Yang pertama, sekarang teman-teman ada sebuah energi kepasrahan ya. Jadi di awal mungkin dia itu banyak kayak denial, banyak kayak masa sih aku punya energi batin yang butuh banget sama kamu gitu ya. Orang ini sebelumnya banyak denial, banyak menghindar dari perasaan dia sendiri, banyak menutup hatinya sendiri ya. Tapi semakin kesini yang terlihat adalah ada energi ada energi yang terbuka ya, ada perasaan yang terbuka, ada energi yang terbuka, di mana dia seperti tidak bisa menolak perasaan dan energi batin sendiri yang dia rasakan ya teman-teman. Orang ini ternyata masih punya gairah sama kamu, masih punya hasrat sama kamu, baik secara fisik maupun secara perasaan ya. Di sini juga ada gairah secara fisik ke kamu, yang dia itu merasa butuh banget untuk terobati, yang mana dia sangat butuh kehadiran kamu atau sentuhan fisik sama kamu teman-teman ya, connect secara fisik ya. Memang di sini ada masalah ego ya. Kalau Sora lihat kamu berdealing dengan seseorang yang ego. Nah, justru karena dia ego, dia banyak merasa insecure sama keadaannya dia dan situasinya dia. Karena dia banyak merasa ego, dia banyak merasa insecure ya sama posisinya dia sendiri. Makanya itu adalah ada posisi dia nggak mau ngalah, dia nggak mau ngerti ya. Namun kalau Sora lihat, dari adanya ego, adanya energi di mana batin dia banyak tersiksa ketika jauh dari kamu, mulailah muncul energi banyak pembelajaran ya. Banyak energi pembelajaran di sini yang bisa dirasakan ya. Energi merasa terhubung, energi merasa terkoneksi, energi di mana saling mengisi gitu ya. Awalnya dia itu banyak nggak sadar tentang koneksi batin dia sama kamu. Awalnya dia banyak tidak menyadari tentang banyak hal hubungan dia ke kamu, dirinya sendiri, perasaan dia gitu ya. Namun ya, ketika sekarang dia itu mengalami semakin kesini itu semakin berefek ketika nggak ada kamu, itu dia baru kayak pelan-pelan egonya tergerus, pelan-pelan kayak kalah sama perasaan dia sendiri. Karena di sini ketika kamu jauh dari kamu, nggak ada kamu, dia itu kehilangan semangat, dia itu kehilangan gairah, dia itu seperti nggak fokus. Jadi kayak nggak ada lagi gitu yang kasih dia motivasi ya, nggak ada energi pendukung ya. Sehingga dia itu banyak banget melarikan diri ke namanya kerja gitu ya, cari pelarian, sibuk kerja, ngejar material gitu ya, sebagai suatu bentuk pelarian untuk menumpahkan waktu dan emosi dia gitu ya. Tapi ternyata meskipun dia mencoba untuk lari, sibuk kerja, tapi ternyata tidak bisa melepaskan sebuah kenyataan kalau dia masih terpatrik ke kamu, belum move on dari masa lalu, dan masih ada hal-hal yang ternyata dia nggak bisa move on gitu ya. Di sini tersiksa batinnya dia. Kenapa? Karena dia itu seperti mencari-cari keberadaan kamu. Jiwanya dia itu seperti mencari-cari keberadaan kamu. Jiwanya seperti menginginkan harus adanya kamu gitu ya. Jadi ini adalah energi dari seseorang yang kayak semakin jiwanya itu ngerasa nggak ada kamu itu penuh dengan kegelapan. Kamu salah satu yang memberikan terang, kamu salah satu yang memberikan dia cahaya ya. Dan
Semakin dia jauh dari kamu, semakin dia menyadari memang banyak masalah dari inner self-nya, dari inner child-nya, banyak luka, banyak kecewa, banyak isu-isu yang belum selesai, banyak luka lah gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, banyak luka yang semakin dia sadarin gitu ya. Sebelumnya ada kamu sangat mungkin banyak mengisi kekosongan di dalam inner child dia, kesedihan di dalam dirinya dia, mungkin di masa lalunya, mungkin kurang perhatian, mungkin dari keluarga broken home, atau banyak trauma-trauma gitu ya. Dan dia itu banyak menyembunyikannya, dia banyak menekan perasaan kalau sebenarnya dia itu berdampak banget, tersiksa banget kalau nggak ada kamu ya. Dia banyak menyembunyikan perasaan itu, menjaga, kayak kelihatannya baik-baik aja gitu ya, kelihatannya fine-fine aja. Padahal ketika nggak ada kamu, energinya itu dia jadinya galau, kayak bingung jalan mau kemana, bingung arahnya mau kemana. Kita coba lihat ya, ada isu apa sih sebenarnya antara kamu sama dia? Ada isu apa? Di sini, kalau yang Sora lihat memang, ada sikap dia yang mungkin di sini ada isu dengan satu, sikap dia bisa kelihatan cuek, bisa kelihatan mungkin nggak peduli, ada energi caring yang kurang ya. Kalau yang Sora lihat, atau di sini dia seperti selalu mencari energi divine feminine lain. Jadi kayak seperti haus cinta, haus kasih sayang, seperti satu itu nggak cukup ya teman-teman. Dan secara psikologi, dia itu cenderung cuek, cenderung abai. Jadi di sini memang ada ketidaksiapan secara psikologi, teman-teman ya. Jadi ada yang memang belum siap dalam relationship, masih banyak trauma, masih belum ada pendewasaan gitu ya. Dan sebenarnya dia itu punya energi di mana dia itu takut terikat sama orang ya. Kenapa? Kalau dia terikat sama orang, dia merasa ketika satu saat aku diabaikan atau aku ditinggalkan, itu akan memberikan rasa sakit. Jadi kayak dia tuh takut kalau ditinggal, takut kalau masuk dalam relationship ada kekecewaan, itu dia memberikan dia banyak rasa sakit, trauma. Karena di sini mungkin banget kamu berdealing dengan orang yang ditinggalin ya. Mungkin ditinggalin sama keluarganya, ibunya, ayahnya, mantannya gitu ya. Jadi kayak udah deh, karena aku takut disakiti, jadi aku tuh kayak nggak mau taruh hati, nggak mau taruh perasaan, atau nggak mau taruh investasi perasaan berlebihan karena takut disakitin gitu ya. Oke, jadi dia lebih banyak memang gimana ya, Sora bilangnya ya, banyak memilih untuk menyendiri, banyak memilih untuk menjaga jarak. Jadi kayak mau berikan perasaan sepenuhnya sama kamu tuh kayak masih ragu, kayak masih takut ya tuh kan. Dan setiap kali ada masalah di antara kalian, apapun itu ya, kesalahpahaman, beda pendapat, diskusi yang sebagainya, itu selalu pada akhirnya menghindari masalah. Respon dia ketika ada satu masalah, lari atau kabur. Jadi dia tuh kayak lebih suka dan lebih merasa aman kalau aku sendirian ya. Jadi memang dia itu punya masalah juga dengan yang namanya ketegasan ya. Jadi dia tuh seperti kayak itu tadi, harusnya kalau ada masalah sebagai orang yang dewasa ya diselesain, bukan kabur ya. Jadi di sini memang ada masalah tentang sikap diri yang kurang mungkin tegas, sikap diri yang kurang bisa dewasa ya. Dan masih banyak kebiasaan-kebiasaan di dalam diri dia yang sifatnya negatif ya. Mungkin dia itu masih kurang menjaga kesehatannya, dia juga masih punya perilaku-perilaku atau kebiasaan-kebiasaan yang cenderung merusak dirinya sendiri kayak gitu ya teman-teman. Dan dia itu kayak ketika dia harus diberikan tanggung jawab, dia itu kayak kurang siap sama yang namanya tanggung jawab gitu ya. Apalagi di sini hubungan ini banyak dipengaruhi oleh faktor dari keluar ya, mungkin dari keluarga, dari pertemanan gitu ya, dari hal-hal lain ya. Dan orang ini tuh banyak depresi teman-teman, banyak punya pikiran negatif. Jadi ketika depresi, stres, memberikan energi negatif, kamu mungkin kena luapan dari marahannya dia. Karena selalu udah bilang ya, banyak orang yang masih trauma dan belum kelar gitu ya. Dan orang ini tuh punya isu juga kayak nggak bisa kalau kamu tinggal sendirian. Jadi ini adalah seseorang yang sebenarnya punya isu dengan merasa kesepian ya. Tapi dia itu karena pernah disakiti, jadi kayak menyakiti orang gitu ya. Nah, kenapa dia sekarang jauh dari kamu? Selain dia lari dari masalah, ya. Kalau Sora lihat dia tuh masih suka banget kebebasan, masih suka ke sini dan ke situ gitu ya, teman-teman. Dan di sini kalau Sora lihat dia itu ada tindakan dia yang
silent treatment kamu, nyuekin kamu, diemin kamu gitu ya. Di sini ada sikap ego dia yang keluar, yang kayak ya aku begini orangnya, suka-suka aku, kalau kamu mau sama aku terima aku yang kayak gini, lalalala. Jadi sikap egonya keluar ya, sifat boldnya keluar ya. Dan sekarang orang ini mengalami banyak sakit, bahkan manifestasi stresnya dia itu banyak ke fisik ya. Jadi banyak yang mungkin sakit kepala, nggak bisa tidur, uring-uringan terus ya. Kenapa dia itu merasa tersiksa jauh dari kamu ya teman-teman? Karena sebenarnya dia tahu ketika dia nggak ada dan dia jauh dari kamu, dia nggak ada kamu, dia ngerasa insecure, ngerasa kamu tuh salah satu seseorang yang bikin dia ngerasa nyaman dan aman gitu ya. Dan sekarang perasaan emosi dia ke kamu tuh emosinya banyak intens ya. Di sana ada banyak emosi-emosi yang intens gitu ya. Dan semakin kesini semakin terlihat jelas dia punya emosi yang kuat ke kamu ya. Dan di sini dia tuh kayak ada energi ngerasa kehilangan, ada energi kangen. Dia yang narik diri, tapi sekarang dia juga yang kangen sama kamu teman-teman ya. Dia itu punya masalah, dia sulit, mungkin dia sulit percaya kamu, bahkan dia sulit percaya dirinya sendiri. Orang ini punya trust issue gitu ya. Dan dia bisa melihat bahwa sebenarnya kamu itu selalu menjadi diri kamu apa adanya. Jadi kamu tuh selalu berusaha jujur sama dia ya teman-teman. Jadi kalau sekarang dia tuh kelihatannya bahagia, kelihatannya baik-baik aja, sebenarnya tidak seperti itu gitu loh ya. Karena sebenarnya dia tuh tersiksa. Di sini ada energi tersiksa. Apa energi yang dia rasakan? Yang pertama, dia ngerasa kayak banyak banget rintangan, banyak banget halangan ya. Dan kalau soalnya sekarang mungkin hidupnya juga lagi banyak rintangan dan halangan. Yang ketika dari rintangan dan halangan itu, dia merasa semakin dia butuh kamu dan ngerasa koneksi sama kamu tuh semakin kuat ya. Karena di sini kalau Sora lihat batin dia itu nyariin batin kamu dan saling mengisi. Jadi di sini memang ada konteks secara batin ya teman-teman. Dan sekarang dia tidak bisa berhenti untuk stalking kamu, mau cari tahu soal kamu, bagaimana perasaan kamu sekarang gitu ya. Karena ternyata meskipun sudah dia jauhin kamu, perasaan dia sama kamu itu nggak berubah teman-teman. Perasaan dia itu masih ada di sana ya. Dan dia itu sekarang kayak kehilang arah, menderita, nggak ada kamu, bingung mau ngapain, bingung harus gimana, terus habis itu kayak mau jalannya kemana, itu penuh dengan kebingungan teman-teman. Dan banyak energi ngerasa bersalah gitu ya. Mungkin dia merasa bersalah atas sikap dia ke kamu, egonya dia ke kamu gitu ya. Habis itu bagaimana respon dia tidak bertanggung jawab tuh. Dia merasa bersalah karena banyak nyuekin kamu, karena tidak berkooperatif sama kamu, sikapnya sangat ego. Dan sekarang dia ngerasa gelisah ya, ngerasa gelisah, nggak ada seseorang yang bisa menenangkan dia selain kamu tuh. Kamu tuh punya energi yang menenangkan dia loh teman-teman. Kamu punya energi yang menenangkan, melembutkan dia gitu ya. Dan sekarang dia sangat rindu koneksi sama kamu ya. Dia sangat rindu ya. Dan sekarang dia tuh bingung. Walaupun dia masih tidak yakin tentang ke depan akan seperti apa, dia masih bingung. Tapi di sini juga ada energi kebingungan mau mulai sama kamu gimana gitu ya. Karena ternyata dia itu sudah terlanjur terikat sama kamu, sudah terlanjut melekat sama kamu ya. Dan sebelumnya dia banyak menghindari kamu gitu ya, tapi ternyata dia tidak bisa ketika mencoba menghindari kamu karena terlalu butuh. Dan sekarang mau datang sama kamu pun bingung ya, malu ya, mungkin bingung mau ngomong apa, bingung mau sampein apa gitu ya. Apalagi orang ini sebelumnya banyak menutupi, banyak memanipulasi perasaan dia sendiri. Jadi dia tuh sekarang kayak nahan-nahan diri teman-teman. Jadi tapi semakin ditahan, semakin dia merasa menderita loh, gitu loh. Kenapa? Karena mungkin sama ini dia kurang menghargai cinta kamu, pengorbanan kamu, apa yang kamu berikan gitu ya. Dan dia tuh sekarang butuh banget sayang dari kamu, perhatian dari kamu, cinta dari kamu, kelembutan dari kamu. Ada di dalam dirinya dia yang selama ini tuh terlalu idealis ya, mau segala sesuatu tuh berjalan sesuai dengan maunya dia ya teman-teman. Dan dia tuh takut kamu masih berfokus sama apa yang sudah berlalu gitu ya. Artinya dia takut kamu belum bisa maafin kesalahan-kesalahan dia. Sedangkan energi cinta sejati ini sangat-sangat dia rasakan kuat ke kamu ya. Tuh energi kebingungannya
besar, mungkin bingung harus bagaimana, bingung harus ngomong apa. Meskipun banyak sekali pertanda-pertanda dari alam semesta ini, sign-sign gitu ya, mimpi, apa yang dia lihat dan sebagainya, untuk ada energi dorongan ke kamu, untuk bersatu lagi sama kamu, gitu loh. Energi yang sebenarnya dia rasakan, yang tidak kamu tahu. Tuh kan, dia khawatir, mau kontak kamu tuh juga khawatir, bingung mau ngomong apa, bingung harus mulai dari mana. Ya ini orang yang khawatir gitu ya, kalau kamu dia kontak, akankah kamu nerima dia gitu ya. Dan dia tahu sebenarnya dia belum tentu jadi orang yang terbaik untuk kamu gitu ya. Maksudnya dalam artian gini, sebenarnya dia ngerasa mungkin kamu lebih baik tanpa dia gitu loh. Dan tuh kan tadi Sora udah bilang, dia tuh ninggalin kamu karena dia tuh takut ditinggalin duluan. Orang yang punya masalah dengan ketakutan ditinggal, takutan disakiti. Padahal sebenarnya di sini dia punya perasaan yang cinta banget mendalam sama kamu gitu ya. Dan dia tuh sebenarnya butuh deket kamu karena di sini ada energi ketenangan yang bisa dia dapetin dari kamu. Obrolan kalian, apa yang telah terjadi itu tuh seperti terulang-ulang terus. Jadi sekarang tuh kayak di antara perasaan hati pinginnya connect, tapi tahu kenyataannya mungkin kita bukan sesuatu yang terbaik buat sama-sama. Jadi di sini ada perang batin kalau yang Sora lihat. Ya, karena di sini memang ada satu energi keyakinan, ada satu energi kenyamanan kalau kamu memang adalah seseorang yang bisa dia percaya sebenarnya ya teman-teman. Tuh, di sini dia merasa sebenarnya sangat-sangat menderita loh nggak ada kamu, ya, sangat menderita nggak ada kamu, butuh banget gitu ya. Oke, apalagi di sini banyak dari kalian yang udah ngeblok dia balik gitu ya, mungkin kayak seolah-olah tidak peduli lagi sama dia. Makanya dia tuh banyak narik diri gitu ya. Dan sebenarnya di sini ada energi kesedihan, energi menangis. Artinya apa? Ya sebenarnya dia itu butuh kamu. Dia nyariin kamu. Perasaan dia itu tidak bisa dibohongi gitu ya. Kalau sebenarnya dia masih punya perasaan yang kuat. Dan di sini kayak banyak hal banget yang mengingatkan ke kamu. Jadi kayak energi yang nggak bisa melupakan dan move on gitu loh. Dia membuat diri dia tuh seolah-olah jaga jarak sama kamu, padahal hanya karena dia takut tersakiti, dia takut kamu nolak dia. Padahal dia tahu kamu salah satu yang terbaik buat dia, teman-teman. Oke. Kita lihat sekarang apa yang mungkin terjadi di antara kalian ke depannya. Akankah ada energi pergerakan dari dia? Teman-teman, di sini dia sebisa mungkin berusaha untuk bertahan sampai titik darah penghabisan ya. Memang orangnya itu bertahan sampai memang udah bener-bener gak sanggup lagi tersiksa dari kamu ya. Di sini dia itu memang orangnya itu cenderung bertahan sampai semampunya dia ya. Ini tipe orang yang akan pokoknya kalau belum mentok jatuhnya dia nggak akan nyari kamu tuh. Ketika sudah benar-benar mentok, ketika sudah tidak ada lagi kekuatan dia untuk bisa bertahan, ya menolak ini semua, barulah di sini akan ada energi pergerakan. Kenapa? Karena sebenarnya secara pikiran pergerak itu udah besar banget energi untuk bergerak gitu. Cuman secara tindakan aja yang seperti dia menunda-nunda gitu ya. Jadi kayak dia tuh berusaha untuk menahan-nahan, berusaha kuat, berusaha kelihatan baik-baik aja. Karena sebenarnya secara gairah dia itu punya gairah yang sangat kuat sama kamu ya. Ada sesuatu soal masalah memikirkan kamu. Akankah mungkin ini adanya kebersamaan? Teman-teman, di sini sebenarnya ada energi potensi dia masih menghayalkan kamu ya. Cuman memang juga banyak dari dia yang masih nahan diri, kamu juga nahan diri gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang bisa sama-sama atau enggak, bukannya nggak bisa, tapi ini adalah energi di mana ini akan diwujudin jadi nyata gitu ya. Tapi di sini memang ada energi di mana harus ada yang di perjalanan dulu gitu ya. Artinya ada yang diproses di sini, ada pengorbanan, ada harga di sini. Ya. Dan di sini ketika dia sudah benar-benar terperangkap, sudah benar-benar nggak ada jalan keluar, baru dia akan ada pergerakan. Jadi nanti akan ada mimpi yang seperti mengarahkan kayak seolah-olah dia ketemu sama kamu, seolah-olah komunikasi sama kamu ya. Dan disitulah baru intuisi dia akan bisa jalan. Jadi ini adalah pergerakan yang jalan berdasarkan intuisi, mendapat pesan dari mimpi. Jadi ketika udah mimpi itu datang, barulah di situ dia bisa bergerak ya, sebagai petunjuk nyata gitu ya.
Karena kalau Sora lihat, sebenarnya orang ini juga sedang berusaha mengumpulkan keyakinan, mengumpulkan iman, kalau kamu nggak akan nolak dia, kalau kamu nggak akan bikin batasan buat dia, kalau kamu akan kasih dia kesempatan. Intinya gitu. Nasihat buat kamu apa dalam menyikapinya? Yang pasti teman-teman, ini adalah koneksi dari past life. Jadi apa yang sebenarnya isu di masa lalu belum kelar, itu makanya terus berlanjut seperti sekarang ya. Oke? Dan kamu bisa lihat apa yang harus kamu lakukan adalah ikuti pertanda-pertanda dari semesta ini, melalui mimpi, melalui rasa, melalui apa yang kamu lihat dan kamu alami, untuk langkah apa yang berikutnya akan kamu ambil ya. Karena di sini memang bukan relationship yang mudah. Ini adalah relationship yang banyak harus diasah, ditempa, dibangun, yang mungkin banget terkesan kayak memberikan trauma sebenarnya, ya. Tapi ini lebih kepada teman-teman, kamu di sini belajar untuk kamu itu tidak cuek sama pertanda. Kamu juga jangan denial sama perasaan kamu sendiri. Begitu juga dia ya teman-teman. Gini, belajarlah untuk tegas apapun yang kamu memutuskan gitu ya. Jadi jangan sampai kayak oh ya udahlah aku terima dia kembali cuman karena kesian lah, terpaksa lah, ini itu gitu ya teman-teman. Tapi hati-hati dengan pikiran-pikiran negatif kamu ya. Jadi ini memang mintalah pertanda. Jadi jangan udah keburu negatif thinking duluan sebelum terjadi apa-apa, karena ini masih proses gitu ya. Karena kalau sholat di sini banyak yang belum clear ya. Dia belum clear, kamu belum clear, makanya diberikan banyak waktu untuk berpikir lebih realistis, untuk mungkin bisa melihat lebih banyak pertanda. Tapi sebenarnya hubungan ini sangat mungkin sekali berjalan sesuai dengan intuisi. Sangat mungkin sebenarnya ada hubungan yang jadi realistis sih. Walaupun memang prosesnya ini proses butuh kerja keras, karena di sini ada sisi kamu yang harus kamu lakukan dan ada juga sisi yang harus dilakukan. Jadi di sini akan banyak emosi-emosi yang naik turun. Ya memang itu prosesnya gitu loh ya. Salah satunya. Jadi ini salah satunya adalah untuk mengendalikan emosi kamu gitu ya. Tuh. Orang ini karena masih banyak bersembunyi, jadi dia kayak mau nunggu siapin diri untuk siap dia datang ke kamu. Intinya sih gitu sih, ya. Jadi ini masih banyak proses yang dia masih berkutat ya. Tapi sebenarnya udah nggak sanggup lagi. Ini cuma masalah kayak bom waktu. Dia cuma mengulur waktu untuk datang ke kamu atau melakukan pergerakan ke kamu. Sebenarnya hanya mengulur waktu sih kalau soal lihat dari kartu ya. Karena pada akhirnya dia toh tidak bisa membohongi lagi. Jadi ini adalah cuma masalah tinggal nunggu waktunya aja. Ya, gitu. Oke, ada Scorpio, Cancer, Leo, Virgo, Cancer. Ini apa nih? Capricorn, Aries, dan ada Virgo. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat alfabet yang mungkin terungkap. Teman-teman, kamu boleh cek di sini nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini ya teman-teman. Oke. Dan kamu juga bisa personal reading di Instagram Sora @sora_tarot kalau kamu mau. Oke. Dicek semua inisial yang mungkin ya teman-teman. Oke, Sora susun dulu jadi bacanya bisa enak. Oke. Ini sangat mungkin banget ada pengulangan alfabet yang mana kalau terjadi penguatan itu akan jadi sesuatu yang sangat kuat gitu ya. Oke. Oke. ZUNY EAMBP FIKFC SITBZ FIC 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau saran kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Silakan main juga ke channel pertama Sora di Sora yang Tarot. Sampai kita ketemu lagi. Bye bye.